Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Yesus Tuhan ditinggikan
Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan mendorong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh mari kita sembah Dia. Oh Allah Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kau ada di setiap hati kami. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu di dalam hati kami ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang baik di dalam hidup kami, itu hanyalah daripada-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh dia Bapa oh sembah Dia. Oh ya Kau mengurapi kami Tuhan, di setiap tempat ini Tuhan, di setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau urapi Tuhan. Oh, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah Sang Juru Selamat, hanya Engkau-lah Sang Maha Penolong Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua perbantuan tangan-Mu itu adalah perbuatan yang baik untuk kami Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami Tuhan, Kau selalu membimbing kami dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
Biar jemaat saja katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu. Di hari Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu denganmu hingga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pada sore hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami percaya bahwa ada banyak orang di luar sana yang tidak tahu dan tidak dapat duduk diam di dalam hadirat-Mu. Tapi pada sore hari ini Tuhan, kami umat kepunyaan, umat pilihan-Mu Bapa, kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk kami boleh berinteraksi dengan Engkau lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan lewat doa dan permohonan kami. Lebih daripada itu Bapa, kami boleh mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah semua itu boleh jadi hanya menurut kehendak-Mu Bapa. Urapi kami sekalian, khususnya hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dia menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dan berbicara Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semua itu datang dan bersumber daripada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami buka hati kami untuk diisi dan dikuasai dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu kita akan menyanyikan sebuah pujian. Berikan ku hati. Boleh, silakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi semua jemaat Tuhan kita pujikan ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh
dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, silakan. Oh, haleluya. Shalom, selamat sore saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita bersuka cita pada sore hari ini. Kenapa saudara? Karena hari ini adalah hari Minggu 1 Desember 2024. Bulan Desember ini adalah bulan di mana ada banyak gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal. Natal berbicara tentang inisiatif Allah, ya. Natal berbicara tentang inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman atas dosa manusia, yaitu hukuman kekal di neraka. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Maka sejak saat itu manusia terpisah dari Allah dan ada jurang pemisah yang amat dalam, ya, dan lebar yang tidak dapat diseberangi oleh apapun dan dengan cara apapun juga. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan jauh terpisah dari Allah, sementara Allah itu adalah maha suci, maha kudus adanya, sementara manusia itu hina, papa, dan berdosa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tetapi puji Tuhan saudara, kita patut bersyukur bahwa Allah telah menjelmakan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Puji Tuhan saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan menjelmakan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus. Dan Yesuslah menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa di sorga. Saudara, kita bersyukur bahwa semuanya itu bukan oleh karena kebaikan kita, bukan pula oleh karena hasil usaha dan perbuatan baik kita, tetapi semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, maka sia-sialah hidup saudara dan saya, maka sia-sialah hidup kita semua. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat tebusannya, kita wajib memberikan, ya. Kita sebagai umat tebusannya, kita wajib memberikan diri kita menjadi murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hidup kita perlu, di dalam hidup kita perlu mendeklarkan dan kita perlu mendisplaykan, menyatakan dan menampilkan kepada orang lain agar orang melihat Yesus benar-benar ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, sekitar 1,5 bulan yang lalu ada seorang pemulung, ya, di depan rumah saya. Tapi dia bukan memulung yang di bak-bak sampah itu,
tapi dia memulung kayu yang sudah nggak kepake, jadi itu yang dia ambil. Saya tanya dia, Pak, umurnya berapa sekarang? Baru 52. Lalu saya lihat mukanya, keriput sama kayak saya yang 70 ke atas begitu ya. Pak, dia ngerokok, kuat ngerokok. Saya tanya dia, Pak, ngerokoknya satu hari berapa bungkus satu hari habis? Dia bilang 2 bungkus. 1 bungkus berapa harga rokoknya? Dia bilang 20.000 rupiah. Berarti 2 bungkus habis 40.000. Pak, nyari duitnya gampang apa susah, Pak? Waduh, Pak, nyari duitnya susah banget. Lalu saya bilang, Pak, kenapa duit 40.000 dibakar percuma seperti ini? Coba kalau Bapak kasih ke istri, 40.000 itu bisa buat beli sayur, buat beli tempe, buat beli tahu, dan dimakan 1 hari penuh untuk 1 keluarga. Iya Pak ya, katanya begitu sama saya. Tapi bagaimana Pak? Saya bisa lepas dari ikatan rokok seperti ini. Lalu saya injili dia. Tapi dia bilang, Alhamdulillah. Nah saudara, saya ingin menampilkan Kristus di dalam kehidupan saya. Supaya dia bisa mengerti. Soal dia terima atau tidak terima, itu Roh Kudus yang berbicara. Saudara, hidup kita perlu tampilkan, kita perlu nyatakan, kita perlu deklarkan, kita perlu displaykan, kita perlu tampilkan kepada orang lain supaya lewat kehidupan kita ini orang dapat melihat dan bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita harus bisa menjadi murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan dan kabar baik kepada semua orang lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat tutur kata dan karakter kita sehari-hari, dan lewat perbuatan kita, agar orang lain dapat dengan nyata dan real melihat bahwa Yesus Kristus itu benar-benar ada, hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, murid, ya, kalau murid itu tugasnya adalah belajar. Kalau seorang murid itu tugasnya adalah belajar. Dalam bahasa Ibrani, murid itu disebut limud. Lalu dalam bahasa Yunani disebut matetes. Dalam bahasa Latin disebut discipulus. Dalam bahasa Inggris disebut disciples. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid itu berarti orang atau anak yang sedang berguru atau sedang belajar. Itu berarti seorang murid harus taat, patuh, dan tunduk kepada sang guru. Selain dari itu, seorang murid harus siap sedia menghadapi ujian. Saudara, saya punya cucu laki-laki umurnya 13 tahun. Mulai dari hari kemarin dia ulangan umum. Ya, ulangan umum semester keberapa saya nggak tahu. Tapi saudara, kalau murid di sekolah itu sudah pernah tahu, sudah pernah duduk di bangku sekolah ya. Nah, kalau murid di sekolah itu mereka tahu jadwal ujiannya kapan. Karena memang diberitahu oleh guru, bahkan materi ujian pun diberitahu beberapa hari sebelum ujian. Kalau saya dulu waktu kuliah, dosen bilang begini, minggu depan kita tes, kita akan ujian, tapi open book. Nah, boleh buka buku, tapi nggak boleh konferensi pers gitu ya. Artinya ngobrol dengan teman-temannya. Saudara, jadi itu sebagai seorang murid, saudara. Jadi kita harus siap sedia menghadapi ujian. Tetapi murid Tuhan Yesus, saudara yang kasih di dalam Tuhan, adalah saudara dan saya, kita tidak tahu kapan jadwal ujian itu berlangsung dalam kehidupan kita. Kapan ujian itu akan datang. Oleh sebab itu kita harus sebagai seorang murid harus siap sedia setiap saat dan setiap waktu di dalam segala keadaan. Karena kita tidak tahu kapan ujian itu akan datang. Apakah ujian itu berupa sakit penyakit,
Apakah ujian itu berupa masalah dalam kehidupan rumah tangga? Apakah ujian itu dalam usaha dan pekerjaan kita? Masalah anak, masalah keuangan dan lain sebagainya. Saudara, untuk zaman seperti sekarang ini begitu luar biasa, kejahatan merajalela di mana-mana. Tadi pagi Buga mengatakan bahwa ada seorang anak umur 14 tahun yang membunuh keluarganya. Ayah, nenek, dan ibunya dalam kondisi kritis. Ayah dan neneknya itu sudah meninggal. Saya lihat, tapi itu kebetulan ya, saya lihat di karangan bunga duka cita itu, turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ruth Megawati. Loh, saya pikir ini Ruth, enggak ada nama orang lain gitu. Itu nama dari Alkitab, betul kan? Saudara, kejahatan merajalela saat ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, disukai atau tidak disukai, ujian itu pasti datang. Hanya tergantung bagaimana kita menyikapi dari ujian itu. Apakah kita siap menjalani sebagai berkat? Ya, ujian itu datang setiap saat. Apakah kita siap menjalaninya sebagai berkat atau menjalaninya penuh dengan persungutan? Proses itu pasti akan berlanjut. Proses ujian itu pasti akan berjalan. Oleh sebab itu saudara, kita harus tetap siap sedia untuk menghadapi ujian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa fungsi dan tugas dari seorang murid Kristus? Ya, apa fungsi dan tugas dari seorang murid Kristus? Coba kita baca, kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, di ayat 18 tadi mengatakan, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, itu berarti bahwa Allah Bapa memberikan kuasa penuh kepada Tuhan Yesus, baik kuasa di sorga maupun di bumi. Maka Tuhan Yesus pun juga memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus. Ayat yang ke-19 dikatakan, "Karena itu pergilah." Karena itu pergilah. Saudara, karena itu pergilah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Pergi berarti harus ada yang ditinggalkan. Kalau kita pergi harus ada yang ditinggalkan. Apabila kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, maka apa yang harus kita tinggalkan? Karakter lama kita, sifat lama kita, mungkin suka marah-marah, mudah tersinggung, emosian, marah berkepanjangan, akar pahit, gosip, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa menjadi kendala dan batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya saudara, sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita harus diperbaharui terlebih dahulu. Karakter kita, sifat lama kita,
emosian dan lain sebagainya, itu yang harus ditinggalkan dan ditanggalkan terlebih dahulu sebelum kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, supaya mereka tidak mencemooh kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu bagian yang kelima. Bukan jadikan semua bangsa muridku, bukan menjadi orang lain menjadi Kristen, tetapi menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Akan tetapi sebelum kita memuridkan orang lain, maka kitalah yang terlebih dahulu dimuridkan untuk diperlengkapi selengkap-lengkapnya. Agar setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, setiap kali kita menginjili orang lain, itu kalau orang bertanya, itu artinya kita bisa menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita menginjili orang lain, kita harus diperlengkapi terlebih dahulu. Saudara, mungkin ada muncul pertanyaan, kapan saya bisa diperlengkapi sementara saya penuh dengan kesibukan saya setiap hari, bekerja dan lain sebagainya. Saudara, masih cukup dan masih ada waktu kita untuk Tuhan memperlengkapi kita. Yang penting kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita membangun hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Nanti Allah Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa berkata-kata dengan hikmat dan urapan kepada orang lain yang kita injili. Saudara, bagian yang berikutnya adalah baptislah mereka, orang yang kita injili, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Orang yang kita injili, yang menerima Injil keselamatan, menerima Yesus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat mereka pribadi, mereka harus dibaptis air terlebih dahulu sebagai tanda pertobatan dan lahir baru, dan juga mereka harus dibaptis Roh Kudus. Nah, saudara, tidak mudah memang kita melayani orang yang belum percaya, yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Tapi percayalah saudara, bahwa saat kita melakukan itu, sebagaimana saya menginjili pemulung itu tadi saudara. Ya, sebagaimana saya menginjili pemulung itu, dia tidak sama sekali tutup hatinya. Tapi dia mau mendengar, soal dia nanti terima atau tidak, itu bukan tugas saya. Tapi Allah Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Tapi sudah beberapa lama ini saya belum pernah melihat dia. Hanya satu kali. Satu kali saya melihat dia lewat di depan rumah saya. Saya lihat, tapi enggak saya panggil dia. Saya lihat kalau dulu, sementara sebelum saya menginjili dia, itu rokoknya enggak pernah lepas dari mulutnya. Tapi begitu saya lihat di hari itu, lewat di depan rumah saya tidak melihat rokok di mulutnya. Sudah, mudah-mudahan supaya dia berhenti merokok. Nanti saya percaya bahwa nanti suatu saat saya bertemu dengan dia dan saya akan injili dia supaya dia mau terima Yesus. Memang agak berat memang menginjili mereka, karena mereka dari segi pendidikan, dari paradigma dan pola berfikirnya itu berbeda jauh dengan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi percayalah nanti Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikirannya. Dan yang berikutnya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Maka kita pun wajib mengajari mereka yang baru bertobat agar mereka terus bertumbuh di dalam iman dan percayanya, dan terus bertumbuh di dalam pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada
yang lain. Ya, yang berikutnya adalah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, inilah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi janji ini juga berlaku bagi kita semua. Karena Yesus yang menjanjikan, maka janji itu pasti ditepati dan digenapi. Karena Dia setia. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita harus tetap setia melayani Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan Dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput umat pilihannya. Kalau Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput saudara dan saya, maka kita harus siap sedia setiap saat. Penyertaan Tuhan Yesus tidak setengah-setengah dalam kehidupan kita. Ia menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Ia memberikan kita iman, harap, percaya yang teguh, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, bahkan pemenuhan semua kebutuhan kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan sampai akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus mendeklarkan, oleh sebab itu kita harus mendisplaykan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus nyatakan kasih Kristus itu pada dunia ini, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara, saya pernah dapat video baca Alkitab. Ya, dia baca Alkitab, nggak tahu dari mana dia dapat Alkitab itu. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan ayat firman Tuhan inilah yang mengubah hidupnya. Firman Tuhan inilah yang mengubah paradigma dan pola pikirnya. Sehingga dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatnya pribadi. Saudara, kita banyak melihat di YouTube itu. Ada banyak sekarang orang yang kemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tapi saya percaya saudara bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita mendisplaykan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita menampilkan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam sikap dan perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tutur kata dan perbuatan kita, agar dunia boleh melihat bahwa Yesus benar-benar ada dan nyata di dalam kehidupan kita semua sebagai murid-murid Kristus. Saudara dan saya adalah orang ketebusannya. Saudara dan saya adalah orang yang telah dipilih dan dipanggil untuk menjadi umatnya. Jadi kita sebagai murid, kita harus hidup berintegritas. Antara tutur kata, sikap, perilaku dan perbuatan kita harus sinkron agar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan lewat hidup, sikap dan perilaku kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang tadi, berikanku hati. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.
Mari kita bangkit berdiri. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, ini kalau nggak salah ini pujian ini jadul ya. Banyak anak-anak muda yang belum tahu pujian ini. Tapi saya percaya Allah Roh Kudus mengajari kita untuk kita menyanyikan pujian ini. Sekali lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dan kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh menjadi murid yang setia, untuk kami boleh menjadi murid yang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kami Bapa, umat-Mu, murid-murid-Mu ya Bapa, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kami boleh menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan pakai kami, perlengkapi kami ya Bapa selengkap-lengkapnya. Biarlah Allah Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk kami boleh berkata-kata dan berbicara kepada orang lain. Agar lewat tutur kata kami Tuhan, orang lain boleh terima Yesus, boleh melihat dan menerima Engkau Yesus Tuhan Allah sebagai juru selamat mereka pribadi. Inilah kami Bapa, kami rindu Tuhan bahwa lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Nah kami rindu Bapa, kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk kami membangun hubungan yang akrab dan intim dengan Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia.
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bahwa betapa Engkau mati tersiksa di atas kayu salib. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabik-cabik. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan untuk menebus segala dosa, salah dan pelanggaran kami. Seharusnya kamilah yang mati digantung di kayu salib. Seharusnya kamilah yang menerima penghukuman oleh karena pelanggaran, salah dan dosa kami. Tapi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Engkau mati bagi dosa-dosa kami, dan kami sudah diampuni, dan kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah dan berkat-Mu. Engkau Bapa yang baik yang sudah memberkati kami. Sebentar kami akan makan roti dan minum anggur. Biarlah Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Bapa, agar kami boleh layak menerima kebenaran roti dan anggur ini. Bukan sebagai rutinitas, tetapi kami boleh mengingat akan kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengusap syukur, dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan. Ada yang belum terima roti dan anggur, boleh angkat tangan supaya segera dilayani oleh para pelayan Tuhan. Oke. Saudara, boleh angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dengan tangan kanan saudara. Bila saudara yakin dengan firman Tuhan yang sebentar saya bacakan, saudara dapat menjawabnya dengan berkata amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan-tangan kita di tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih. Saudara boleh angkat cawan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang begitu mengasihi orang yang berdosa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat yang datang dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi saudara, kehidupan saudara mulai dari hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya, hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, dan kita tetap setia. Setiap kita yang sudah diberkati, kita katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali dan bersatu sejenak. Ibadah sore hari ini telah selesai.